Selain bentuk-bentuk candlestick seperti hammer, doji, dan lain-lain itu, kita juga harus tahu pola dari candlestick atau chart pattern. Nah, chart pattern ini ada dua. Yang pertama ada continuation pattern dan ada reversal pattern. Continuation pattern ini pola lanjutan dan reversal pattern ini adalah pola pembalikan. Nah, pola continuation pattern ini ada banyak dan pola reversal juga ada banyak. Sekarang kita mau bahas dulu salah satu pola continuation pattern. Oke, kita bahas tentang triangle pattern. Triangle pattern itu dibagi menjadi tiga. Ada ascending triangle, descending triangle, dan ada symmetrical triangle. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada ascending triangle. Ascending triangle ini terbentuk ketika market sedang uptrend atau harga lagi naik, kemudian mengalami beberapa koreksi harga. Nah, koreksi harga ini membentuk support dan resistance trendline. Di ascending triangle memiliki resistance trendline yang flat atau garis horizontal dan memiliki support trendline yang semakin lama semakin naik. Jadi membentuk higher low, atau membentuk low yang semakin tinggi, dan akhirnya terbentuk ascending triangle. Nah, support dan resistance trendline ini terbentuk karena buyer memiliki kekuatan yang sama, tapi sellernya memiliki kekuatan yang semakin lama semakin mengecil. Nah, untuk tahu kapan sih kita bisa entry posisi, kita tunggu dulu konfirmasi dari candle selanjutnya ketika candle itu udah break dari area resistance trendline. Yang tadi aku bilang resistance trendline-nya itu flat atau membentuk garis horizontal. Nah, kalau misalkan udah breakout dan udah close posisi di atas resistance trendline, boleh nih kita siap-siap untuk ambil posisi buy. Karena pergerakan harga selanjutnya cenderung untuk melanjutkan arah tren yang sebelumnya tuh, lagi uptrend, mengalami beberapa koreksi harga, kemudian udah break dari area resisten, melanjutkan tren naiknya. Untuk jarak TP-nya kita bisa ukur jarak pertama kali harga mengalami koreksi, jadi ketika low pertama terbentuk. Dan jarak SL-nya itu sama seperti jarak TP-nya, jadi risk and reward-nya itu 1:1. Yang kedua ada descending triangle pattern. Nah, ini tuh kebalikan dari ascending triangle pattern yang tadi. Descending triangle ini terbentuk ketika market sedang downtrend dan mengalami beberapa kali koreksi harga. Kalau di ascending triangle memiliki resistance trendline yang flat atau membentuk garis horizontal, kalau di ascending triangle ini memiliki support trendline yang flat dan memiliki resistance trendline yang semakin lama semakin turun atau semakin lama semakin mengerucut ke bawah. Nah, hal ini tuh terjadi karena seller memiliki kekuatan yang sama dan buyer memiliki kekuatan yang semakin lama semakin kecil. Untuk tahu posisi entry kita, sama kayak tadi, kita tunggu dulu ketika harga breakout dari area support trendline. Kalau misalkan harga udah konfirmasi dan close posisi di bawah dari area support atau support trendline, boleh nih kita siap-siap ambil posisi sell. Karena pergerakan harga selanjutnya cenderung untuk mengalami penurunan. Untuk jarak TP dan SL-nya sama kayak ascending triangle yang tadi aku sebutin, kita ukur jaraknya itu dari harga pertama kali mengalami koreksi atau ketika high pertama terbentuk. Dan yang terakhir dari pola triangle ini ada symmetrical triangle. Nah, kalau buat symmetrical triangle ini lebih bersifat netral, karena dia bisa break ke atas dan bisa break ke bawah. Pola symmetrical triangle ini terbentuk ketika market sedang sideways atau konsolidasi, atau market sedang mencari arah trennya. Jadi kalau di pola ascending dan descending triangle tadi, ada support atau resistance trendline-nya itu yang membentuk flat atau horizontal. Di symmetrical triangle ini nggak ada yang flat. Jadi buyer dan sellernya itu kekuatannya semakin lama semakin mengecil, atau support trendline-nya itu semakin lama semakin turun dan semakin naik. Dalam pola symmetrical triangle ini, kita nggak bisa nih tebak-tebakan harganya mau naik atau mau turun. Kita harus tunggu dulu konfirmasi candle yang breakout dari area support atau area resistance trendline-nya. Kalau misalkan harga udah breakout dari area resistance trendline atau udah close posisi di atas resistance trendline, baru kita bisa ambil posisi buy. Karena pergerakan harga selanjutnya cenderung untuk mengalami bullish. Dan sebaliknya, kalau misalkan harga udah breakout dari area support trendline dan udah close posisi di bawah support trendline, kita bisa ambil posisi sell. Karena pergerakan harga selanjutnya cenderung untuk mengalami bearish. Nah, jadi itu penjelasan dari 3 jenis pola triangle pattern. Ada ascending triangle, descending triangle, dan yang terakhir ada symmetrical triangle. Kalau kalian lebih sering ketemu pola yang mana nih pas lagi trading? Ascending, descending, atau symmetrical? Buat kalian yang mau tahu tentang candlestick chart pattern lainnya seperti continuation pattern dan reversal pattern, jangan lupa di like, share, dan subscribe YouTube channel Java Global Features.